Jadi kalau Anda eh, yang perlu Anda ketahui ya, yang pertama adalah kedudukan evaluasi dalam pendidikan ya, terutama tentu saja pendidikan jasmani ya. Kalau kita di sekolah maka jadinya pasti PJOK ya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dikatakan di sini bahwa evaluasi merupakan bagian integral ya dalam pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar untuk mengukur keberhasilan belajar. Jadi dalam kerangka ini ya Anda bisa mencatatnya, yang poin pentingnya adalah bagian yang integral. Jadi kalau evaluasi itu ya, kedudukan evaluasi dalam sebuah pembelajaran itu merupakan bagian yang integral. Yang integral itu apa? Kalau saya contohkan misalnya sepeda motor. Sepeda motor itu yang dikatakan bagian yang integral dari sebuah sepeda motor itu kira-kira apa? Adakah yang bisa menjawab saya? Kalau bagian yang integral dari sebuah sepeda motor itu kira-kira apa? Kalau mesin motor rusak, motor bisa jalan tidak? Tidak, Pak. Ya, Tidak, Pak. motor tidak bisa jalan, tapi Anda masih bisa dorong kan? Ya. Ya, tuh. Kalau kaca spionnya hilang, motor masih bisa jalan kan? Ya, bisa, Ya, Pak. jadi kalau yang dikatakan bagian integral itu artinya bagian yang vital. Kalau bagian itu tidak ada, itu akan menjadi masalah. Nah, evaluasi di dalam proses pembelajaran itu dikatakan sebagai bagian yang integral atau bagian yang vital. Jadi kalau kita membelajarkan penjas, pendidikan jasmani atau olahraga dan kesehatan itu tanpa mengevaluasinya, itu sama aja sebenarnya, sama dengan orang tidak belajar. Ya, katakanlah kalau itu sebuah sepeda motor, bukan mesinnya yang penting, tetapi harusnya bannya yang penting. Kalau Anda punya sepeda motor, mesinnya macet, ya, rusak, Anda masih bisa mendorong ya, Anda dorong motornya bisa jalan. Tapi kalau bannya tidak ada, kalau bannya tidak ada, ya bisa jalan kecuali Anda pikul sepeda motor itu. Gitu. Intinya seperti itu. Sehingga kalau kita katakan dalam sebuah proses pembelajaran itu, evaluasi dikatakan sebagai bagian yang integral atau bagian yang vital. Jadi sebuah proses pembelajaran ya dibutuhkan yang namanya sebuah evaluasi sehingga proses untuk mencapai tujuan itu bisa terukur. Dikatakan juga di situ bahwa evaluasi merupakan sarana untuk menentukan capaian. Ya, capaian apa? Ya, untuk mengetahui capaian tujuan pendidikan itu. Ya. Jadi terkait dengan proses pengembangan ilmu, ya, sesuai dengan tujuan. Ya. Kita berharap waktu saya mengajarkan role depan kepada siswa, Anda nanti mengajarkan role depan kepada siswa di sekolah ketika Anda sudah menjadi guru, ya, itu merupakan alat, ya, merupakan alat untuk mencapai tujuan ketika Anda mengetahui bahwa ya, ketika saya mengevaluasi, saya bisa mengetahui bahwa siswa itu sudah bisa role depan itu secara baik sekali atau baik, sedang, kurang atau kurang sekali. Tapi kalau tanpa mengevaluasi, Anda tidak bisa menilai siswa itu sebaik apapun dia atau sejelek apapun dia, seburuk apapun dia dalam hal melakukan role depan, Anda tidak bisa menilai itu secara baik. Ya, jadi evaluasi itu merupakan alat ya untuk menentukan capaian tujuan pendidikan yang sudah Anda
tetapkan sebelum Anda membelajarkan mereka. Kemudian evaluasi merupakan hubungan timbal balik ya antara tujuan pendidikan dan proses belajar mengajar. Jadi ini tidak bisa kita putuskan. Ya, harus ketika evaluasi dilakukan, suka atau tidak suka, harus ada balikan. Ya. Jadi di situ ada hubungan timbal balik. Saya memberikan mengevaluasi dan saya memperoleh masukan daripada proses pembelajaran itu. Saya menilai Anda ketika Anda melakukan role depan. Ya. Setelah Anda melakukan role depan, saya akan kembali lagi. Ya. Saya akan mendapatkan masukan sejauh mana hasil role depanmu. Baik sekalikah ataukah buruk sekalikah, itu berdasarkan hubungan timbal balik yang dilakukan dalam evaluasi itu. Ya. Jadi itu yang menjadi hal yang penting untuk diketahui. Tanpa ada evaluasi, maka komunikasi kita hanya satu arah saja, tidak pernah ada balikan, dan kita sama sekali tidak memiliki gambaran apa-apa tentang itu. Kita hanya ngomong saja, kita hanya membelajarkan saja tanpa kita mengetahui mereka itu sudah mengerti atau belum, tingkat keterampilan mereka itu sudah baik atau belum. Nah, itu tanpa itu kita tidak bisa melihat itu ya. Itu. Jika kalau Anda melihat di situ ya, kalau Anda lihat di situ, kita memiliki siklus ya, siklus evaluasi ya. Jadi kalau siklus evaluasi dalam proses pendidikan kita itu, ya kita lihat dalam sebuah proses pembelajaran, sebelum proses pembelajaran dilakukan, yang pertama yang harus kita siapkan adalah merumuskan yang namanya tujuan pembelajaran. Ya. Jadi kalau merumuskan tujuan pembelajaran itu, ya itu menjadi alat dasar dan nanti akan kita capai melalui yang namanya proses belajar mengajar yang kita singkat dengan PBM itu. Nah, ketika proses belajar mengajar itu sudah kita lakukan, maka akan segera atau kita wajib melakukan yang namanya evaluasi. Nah, ketika melalui evaluasi itu kita akan mengukur kembali ya, proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah mencapai tujuan yang kita harapkan atau tidak, gitu. Ataukah kita membelajarkan orang tapi kita sama sekali tidak pernah tahu apa yang mereka lakukan, tingkat sejauh mana mereka lakukan. Sama seperti hari ini kita kuliahnya daring, ya. Kuliahnya dengan media, ya. Kita pakai Zoom. Ya, ketika saya bertanya kepada Anda menjawab, saya bisa tahu bahwa sejauh mana kerangka berpikir Anda tentang jawaban yang sudah diberikan itu kira-kira sudah mengena atau belum, gitu. Tapi kalau saya tidak pernah bertanya kepada Anda tidak pernah melakukan balikan kepada saya, maka saya tidak pernah tahu apa yang Anda lakukan. Itu baru dari sisi teorinya saja, belum dari sisi prakteknya. Nah, kalau dalam sisi prakteknya saya tidak bisa membuat apa-apa, tidak bisa menilai Anda sesuatu apapun melalui media daring ini kalau Anda di sana tidak melakukan praktek. Nah, jadi nanti mungkin besok-besok ya, besok-besok itu saya berharap Anda kuliah evaluasi itu kuliahnya pakai training, pakai pakaian olahraga. Jadi kalau baik menggunakan media virtual seperti ini, ketika saya ya meminta Anda melakukan role depan di situ, Anda bisa melakukan role depan dan semua kita bisa melihatnya dan kita bisa mengevaluasi bahwa role depan yang Anda lakukan itu bagus atau tidak, jelek atau tidak ya. Nah, itu yang butuh. Jadi sebuah siklus evaluasi dalam proses pembelajaran dalam pendidikan itu menjadi tiga aspek penting dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi kita memiliki tujuan dari sebuah pembelajaran, kemudian proses pembelajaran itu kita lakukan, dan setelah proses pembelajaran itu kita lakukan, evaluasi wajib kita lakukan juga. Kapan evaluasi itu akan dilakukan? Ya bisa di depan, bisa di tengah, bisa di bagian belakang. Ya, kalau Anda melakukan evaluasi hanya di bagian belakang saja, maka depan-depan ke tengah-tengahnya Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka evaluasi itu wajib juga kita lakukan langkah demi langkah. Setiap langkah itu akan kita lakukan paling tidak pertanyaan-pertanyaan singkat
atau instruksi-instruksi singkat yang diberikan kepada Anda waktu Anda melakukan kegiatan roll depan, misalnya di dalam senam, ataukah belajar untuk berenang gaya crawl ya, atau gaya bebas itu di dalam renang. Nah, itu wajib untuk kita, setiap langkah itu perlu kita ada masukan, balikan daripada siswa, sehingga kita bisa mengetahui apa yang apa yang mereka lakukan itu sudah mencapai tujuan yang kita harapkan ataukah tidak, gitu ya. Ya. Kalau dari sisi kita lihat di sini ada juga yang namanya ya kedudukan evaluasi dalam sebuah proses pembelajaran. Ada satu yang namanya sistem spiral ya. Jadi kalau kita lihat sistem spiralnya itu, maka kita akan memulai dari proses pembelajaran. Ketika kita memulai dengan proses pembelajarannya ya, maka otomatis kita harus tahu tujuan pembelajaran kita apa. Materi yang akan kita ajarkan apa? Tidak bisa kita mencaplok aja dari depan tembus belakang ya, dari tengah kemudian ke belakang. Kita harus bisa memberikan itu secara runtun. Jadi mulai dari awal harus kita lakukan. Makanya tadi di awal tadi saya sudah bertanya kepada Anda ya, bahwa kita belajarnya sudah sampai di tahap apa. Ibu Emma sudah menyanyikan apa? Ibu Mei sudah menyajikan apa, sehingga saya akan memulai dari mana. Tetapi dari tadi malam saya pertanyakan itu, tidak ada yang bisa menjawab saya, termasuk ketua semestermu itu. Nah, jadi ketika kita memulai dengan sebuah spiral, otomatis kita akan memulai dari sebuah proses proses pembelajaran dari lingkaran tengah itu. Ya, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita apa, materi yang akan kita sajikan itu apa, aktivitas dalam sebuah proses pembelajaran itu apa. Otomatis langkah-langkah yang Anda harus siapkan itu, kalau di praktek-praktek itu kita harus menyiapkan dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ya, dari yang mudah ke yang sukar gitu ya, dari yang sederhana ke yang kompleks. Jadi kalau Anda membelajarkan suatu aktivitas pembelajaran, Anda tidak bisa di dalam sebuah rangkaian senam misalnya, Anda tidak bisa serta-merta langsung mengguling, tidak bisa. Tapi Anda mulai mencari dulu gerakan, dari gerakan yang paling mudah sampai gerakan yang paling sulit dalam sebuah roll depan itu apa. Ya. Ataukah kemudian Anda mencari gerakan, tidak mungkin tiba-tiba Anda datang menyajikan materi yang namanya salto depan. Tiba-tiba Anda datang langsung, ayo salto depan, tidak bisa. Ya, tapi kita harus merangkaikan dari gerakan-gerakan salto yang paling sederhana, apakah dari lantai, apakah dari posisi duduk, apakah dari posisi berdiri, ataukah dari kemudian dari posisi berlari. Ya, itu aktivitas yang harus Anda lakukan, yang Anda persiapkan di dalam sebuah proses pembelajaran, gitu. Ya, dan ketika semua itu sudah dilakukan, kita memiliki tujuan yang sudah kita tetapkan sebelum proses pembelajaran dilakukan. Kemudian kita memiliki materi yang sudah kita ajarkan sesuai dengan apa yang tertera di dalam garis besar program pembelajaran kita. Kemudian bagaimana aktivitas yang kita lakukan mulai dari awal sampai yang akhir. Otomatis kalau kita di dalam praktek ya, Anda harus ingat-ingat ya, kalau kita di dalam teori seperti ini, nanti besok-besok Anda membelajarkan kesehatan misalnya di sekolah, ya, maka Anda akan membukanya, kemudian ada materi intinya dan ada menutupnya. Itu aktivitas yang terjadi di dalam sebuah proses pembelajaran. Ya. Jadi ada pembukaan. Pembukaan itu apa? Kalau Anda misalnya mengajarkan senam, ya, Anda pembukaannya apa? Ya di dalam pembukaan itu banyak. Ya. Anda bisa dengan apel dulu, dengan doa dulu, ya. Kemudian Anda melakukan stretching dulu, ya, warm up itu. Kemudian setelah itu Anda baru masuk di yang namanya calisthenics, proses menuju kepada yang namanya inti. Ya, nanti setelah ya, masuk di yang inti, ya, itu kita akan masuk ke bagian kalistenik lagi sebelum masuk pada bagian penutup. Nah, di dalam penutup itu ada apel lagi, menghitung lagi kekuatannya,
ya. Kemudian kita berdoa lagi, ya, mengevaluasi lagi, itu semua di bagian penutup. Ya. Nah, kalau Anda membelajarkan besok-besok di kolam renang, ini menjadi penting. Ada guru penjas, ya. Anda besok nanti calon guru penjas. Sebelum Anda masuk ke dalam kolam renang, ya, sebelum Anda masuk ke kolam renang, ya Anda wajib menghitung jumlah siswanya itu. Anda bayangkan Anda tidak pernah menghitung jumlah siswa. Tiba-tiba Anda pulang, ada siswa yang ketinggalan di dalam kolam. Ya. Anda waktu mau masuk di kolam tidak hitung berapa jumlahnya. Waktu Anda suruh mereka masuk, semua rame-rame masuk. Masuk, ada 100 orang yang masuk ke dalam kolam. Naik, tidak pernah dihitung lagi. Tidak pernah dihitung. Anda sudah pulang di rumah, nyatanya ada 2 siswa yang ketinggalan di dalam kolam, sudah menjadi mayat. Karena Anda tidak pernah menghitung. Maka menjadi seorang guru penjas, tanggung jawabmu sangat penting. Ketika ada siswa yang tertinggal di dalam kolam, ya, bayangkan saja dia sedang berenang, meskipun dia pintar berenang. Siapa yang bilang bahwa orang pintar berenang itu tidak akan celaka di dalam kolam? Saya bisa saja pandai berenang, semua gaya saya bisa. Tapi tiba-tiba ketika Anda kena kejang-kejang di dalam air, Anda tidak akan bisa bergerak. Kakimu tidak akan bisa bergerak. Tanganmu bekabas-bekabas saja, begitu orang Ambon bilang. Ya. Lalu Anda masuk ke dalam air, selesailah, tamatlah riwayatmu. Sudah begitu guru tidak tahu. Pulang tidak dihitung. Jumlah siswa tadi masuk 100, yang keluar tinggal 98. Besok-besok orang datang cari, orang tua murid datang cari, mana beta pung anak? Ya, beta pung anak suka ketinggalan di dalam kolam, sudah jadi mayat. Guru, ya Anda ini yang masuk penjara. Itu siapa yang tidur itu? Jadi ini penting untuk Anda, ya. Mensterilisasi semua aktivitas di dalam proses pembelajaran Anda itu menjadi penting. Tanggung jawab Anda itu menjadi sangat penting. Mulai awal sampai bagian akhir. Ada guru penjas yang mau masuk di dalam kolam renang itu tidak pernah tahu prosedur untuk sampai masuk ke dalam kolam renang itu seperti apa. Ada orang yang kudis-kudis, kurap-kurap, kadas, kutu air, tidak boleh masuk di dalam kolam renang. Panau. Orang kamu bilang apa itu? Pano. Bapano itu. Kulitnya belang-belang sama dengan teteruga itu. Nggak boleh masuk di dalam kolam renang. Anda membawa penyakit buat 100 orang yang masuk di dalam itu, 100 orang akan kena penyakitmu. Jadi kalau Anda mau masuk di kolam renang, guru harus tahu. Apalagi kalau guru sendiri yang kaskadu. Nggak bisa masuk di dalam kolam. Setelah pemanasan, harus dibilas dulu. Ke air dibilas, kasih bersih semua kotoran-kotoran, keringat-keringat yang ada di dalam tubuhmu itu semua dibersihkan, baru Anda boleh masuk ke dalam kolam. Jadi tata cara untuk masuk ke dalam kolam itu penting. Nah, kalau guru penjas, karena sudah terbiasa, apalagi guru-guru penjas di Maluku, ya, karena sudah terbiasa membelajarkan siswa di laut, berenang di sungai, waktu masuk di kolam renang jadi bingung gitu. Nah, jadi sejumlah aturan yang penting itu menjadi catatan kritis, ya, kepada Anda semua mahasiswa ketika besok-besok Anda menjadi guru. Ya, masih bersyukur saya mengingatkan Anda hari ini. Moga-moga ada dosen yang lain juga ikut mengingatkan Anda sehingga ketika menjadi guru Anda tidak akan kaget-kaget begitu, ya. Itu kedudukan evaluasi yang kalau kita lihat di situ, ya, dalam sebuah proses yang kita katakan sebuah spiral, ya. Ini ada mahasiswa yang masuk terlambat dari belakang ini, Bung Faus langsung di close saja mereka supaya jangan masuk lagi. Mahasiswa yang tidak disiplin, ya. Ya. Saya kira itu. Kemudian Anda juga harus mengerti tentang tujuan evaluasi. Ya. Jadi tujuan evaluasi itu apa? Ya. Mengetahui status siswa.
Jadi kalau kita mengevaluasi siswa, kita harus tahu tujuannya apa. Di situ dikatakan mengetahui status siswa. Maka Anda harus tahu ya, di situ ketika Anda melakukan evaluasi, kira-kira siswa Anda itu memperoleh kemajuan atau tidak. Ya. Ataukah kemudian dia belajar seenaknya saja, lalu kemudian pergi juga seenaknya atau menyelesaikannya juga dengan seenaknya seperti sekarang ini. Ada yang datang mengantuk-mengantuk itu, lihat muka kering-kering, mengantuk-mengantuk. Dia cuci muka di belakang dulu baru lari kembali ke sini gitu. Meskipun Anda menggunakan media Zoom, ya Anda pakaiannya pun harus tetap rapi gitu. Ya, pakai takar ruang, itu siapa itu yang Tasi Jawa itu. Ya, pakai juga mesti bagus, sisir rambut baik-baik gitu. Ya, kemudian ini yang baru masuk dari belakang ini sangat mengganggu ini. Nah, yang berikut adalah ya, tujuan evaluasi yang berikut itu mengadakan seleksi. Ya. Jadi Anda mau membuat satu tim yang mungkin mewakili sekolah Anda, ya, mewakili grup Anda, mewakili regu-regu Anda di dalam kelas. Paling tidak Anda memiliki bahan sebagai penilai. Ya. Saya kalau mau memilih salah satu dari grup Anda, regu Anda untuk menjadi pemimpin, tetapi mahasiswanya orang Ambon bilang nau-nau kan gitu, mati-mati, gitu. Maka regu secara menyeluruh itu pasti akan bermasalah. Sama seperti ketika Anda mengevaluasi satu tim mungkin sepak bola atau bola voli, ya pasti Anda akan membuat seleksi ya sesuai dengan ketentuan yang ada, bagaimana merekrut seorang pemain bola voli yang baik atau merekrut seseorang yang memiliki keterampilan dalam hal sepak bola yang baik untuk bisa direkrut mewakili sekolahmu. Kemudian juga mengetahui prestasi siswa. Ya. Jadi ketika Anda mengevaluasi, otomatis Anda akan tahu ya tentang hasil belajar mereka. Apakah baik sekali, baik, ya, sedang, atau cukup, kurang sekali, atau kita katakan buruk. Ya. Nah, itu kita akan dengan sendirinya akan tahu ya. Kemudian juga mengetahui kelemahan dan kesulitan siswa. Jadi kita mengevaluasi itu bukan cuma mengetahui kelebihan-kelebihan mereka saja, ya, tapi juga kekurangan-kekurangan mereka. Ini menjadi penting. Katakanlah Anda seorang guru penjas, ya. Guru penjas mengajar di depan kelas, ada murid yang tuli, ya, tetapi duduknya di bagian belakang, duduk di bagian belakang sana. Ya guru bicara, apalagi kalau gurunya seperti saya yang suaranya keras, masih mending gitu. Tapi kalau guru yang suaranya pelan lagi, terus Anda duduk lagi di siswa Anda yang tadi tuli tadi itu atau kurang pendengarannya tadi, disuruh duduk lagi di belakang, Anda tidak pernah tahu dengan kondisi yang dia hadapi, kelemahan dalam tubuhnya, maka dia di belakang sana tidak akan bisa mendengar. Atau juga siswa yang matanya bermasalah. Ya, kalau matanya bermasalah, Anda tulis di papan tulis, dia duduk di kursi paling belakang. Apa yang bisa dapat itu? Dia nggak bisa baca, nggak bisa apa-apa. Nah, jadi itu bahan-bahan yang kalau kita mengevaluasi siswa itu, kita juga perlu mengetahui bagian-bagian pribadi dari mereka. Ya, apakah anak ini sehat secara jasmani rohani atau tidak? Ya, mungkin dia hanya sehat rohani saja, tapi jasmaninya tidak sehat. Mungkin ada anak ini dia cacat. Ketika kita menemui anak ini, seorang siswa kita atau peserta didik kita cacat, maka tentu kita akan mencari referensi bentuk gerakan-gerakan yang lain yang bisa meringankan
anak ini untuk bisa mencapai tujuan pembelajarannya dengan baik meskipun tidak sebaik yang kita harapkan gitu. Ya. Mengadakan pengelompokan. Jadi kalau kita mengevaluasi siswa, otomatis kita tahu ya, kita bisa mengelompokkan mereka dalam kelompok-kelompok yang homogen. Ya, kemarin kalau Anda ikuti pidato pengukuhan guru besar saya, itu kan ada HPC, strategi pembelajaran HPC, Homogeneity Psychocognition. Nah, itu bagaimana kita membelajarkan siswa tanpa mencampur adukan antara siswa yang cerdas, siswa yang sedang, siswa yang lemah, itu jangan dicampur jadi satu kelompok. Jadi kalau orang yang lemah sendiri, orang yang cerdas sendiri, gitu. Jangan dicampur. Ya kalau dicampur, ya jadi satu kelompok, maka orang yang cerdas itu nanti, apalagi yang doyan bicara, dia bicara terus nggak pernah habis-habis. Maka siswa yang lemah, tidak cerdas atau lambat berpikir, cerdas tapi mungkin saja lambat. Jadi kalau dikasih waktu yang lebih panjang, dia pasti akan menyelesaikan tanggung jawabnya. Tetapi dengan waktu yang lebih panjang. Nah, jadi karakteristik individu dari setiap siswa yang ada itu harus juga diketahui oleh guru. Proses model-model pembelajaran kooperatif yang terdahulu itu kan dengan melibatkan heterogenisasi ya, siswa secara heterogen, berbeda-beda di dalam kelompok itu. Nah, kalau itu kita kawinkan dalam satu kelompok, bisa jadi siswa yang cerdas bertambah cerdas, siswa yang lemah bertambah lemah. Mengapa? Karena yang akan berbicara itu siswa yang cerdas terus, yang lemah diam terus, bicara pun kadang tidak diakui. Awas saya tahu apa-apa, mau saya bicara apa, gitu. Atau di dalam praktek nanti ada siswa yang skillnya bagus sekali, terampil sekali, ada siswa yang suruh mengguling depan, jatuhnya ke kiri, jatuhnya ke kanan, mau guling ke depan sampai mati-mati yang bisa terjadi. Sama saja mau masuk ke dalam kolam renang. Ada siswa yang baru masuk, airnya sampai di leher sini, kepala susah yang bisa masuk lagi. Mau kasih masuk setengah mati, mau bunuh dia pun, air sampai di batang leher sini susah yang masuk lagi. Mengapa? Ya ketika siswa itu mengalami traumatik, dia lihat air saja dia sudah ketakutan. Apalagi siswa-siswa yang mungkin pernah tenggelam dan seterusnya. Maka guru harus menjadi tahu bagaimana cara supaya kepala siswa yang tadi tidak bisa masuk di dalam air itu bisa masuk. Maka Anda butuh strategi-strategi khusus. Nanti di dalam proses pembelajaran renang nanti akan diberikan. Tapi ada cara-cara untuk bagaimana mereka menjadi tidak takut kepada air itu. Nah, ini yang harus Anda ketahui, ya. Jadi kalau kita mengadakan pengelompokan, ya kita harus tahu ya, kelompok-kelompok, usahakan jangan kelompok terlalu besar. Ya kelompoknya mungkin cuma 4, 5 atau paling banyak 6 orang ya. Lalu didasarkan pada tingkat kemampuan atau keterampilan siswa. Kalau yang terampil dengan terampil saja, yang tidak terampil dengan tidak terampil saja. Gitu. Ya sekali-sekali nanti tanggung jawab guru untuk datang melakukan pendekatan kepada mereka-mereka itu. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah lemah, sudah tidak terampil, guru juga tidak pernah mendampingi, maka anak itu akan menjadi semakin lemah. Nah, tanggung jawab guru adalah mendampingi mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang sudah pandai, mereka-mereka yang sudah terampil, itu cukup datang memberikan pertolongan, bantuan atau petunjuk 1-2 kata, mereka sudah bisa melaksanakan itu secara baik. Ya, itu ya. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyiapkan sebuah kelompok. Usia, jenis kelamin tidak terlalu masalah. Laki-laki perempuan digabung jadi satu tidak apa-apa. Yang penting ada homogeneity dari sisi skill, dari sisi knowledge pengetahuannya. Gitu ya. Yang berikut adalah memberi motivasi siswa ya. Jadi otomatis kita harus mendorong terhadap siswa untuk belajar ya, atau berlatih lebih giat. Ya. Jadi kalau Anda memiliki sejumlah siswa, ada 30 orang dalam satu kelas itu, ya Anda
lihat mungkin ada 10 yang berkembang bagus, tapi mungkin 20 tidak terlalu bagus. Nah, 20 tidak terlalu bagus itu menjadi tanggung jawab Anda untuk memberikan dorongan terus-menerus ya. Apakah itu dalam bentuk kata-kata, ataukah itu dalam bentuk perbuatan ya, ataukah itu dalam bentuk contoh ya. Itu semua menjadi penting sehingga seluruh siswa itu bisa memperoleh ya kemudahan untuk mencapai tujuan yang kita harapkan dari guru ya. Tujuan guru kepingin dalam proses pembelajaran 2 jam ini seluruh siswa mampu mendemonstrasikan gerakan roll depan secara baik. Ya, itu bisa tercapai gitu. Tapi kalau sudah belajar 2 jam, roll depannya nggak jadi-jadi, terus ya, guru lagi diam-diam saja tidak tahu harus bikin apa, ya maka cilakalah menjadi sebuah itu. Ya. Ya, kemudian nanti dari sisi tujuan evaluasi yang poin yang berikut yaitu terkait dengan penempatan siswa. Kalau di sekolah-sekolah dulu kita mau masuk ke SMA, kemudian nanti semester-semester awal itu ada tes hasil-hasil belajar kita di semester awal itu kemudian dijadikan acuan untuk masuk pada apakah itu A1, A2, A3 zaman itu ya. Ada yang masuk MIPA, ada yang masuk IPS, ada yang masuk bahasa. Nah, itu berdasarkan hasil-hasil tes kita itu. Hasil-hasil itu kita tahu bahwa oh ini kita tidak bisa paksa dia masuk, ini harusnya dia ada di IPS begitu, dia tidak bisa di IPA karena dia hitung-hitungannya agak sulit gitu. Oh ini agak tukelnya banyak nih, orang tukang tukel banyak ini, mari ketemu kasih dia di bahasa kayak gitu supaya dia bisa lebih bagus dalam hal interaksinya, ataukah juga di orang-orang sosial ya. Nanti di dalam pengelompokan untuk di praktek juga begitu ya. Kita harus menspesialisasikan mereka. Oh ini masuk, Anda masuk di atletik. Oh Anda masuk di renang. Oh Anda masuk ini cukup bela diri, terserah mau bela diri apa tapi masuk di bela diri. Oh ini masuk di permainan, oh, masuk di bola voli. Dari sisi tinggi karakter antropometrik kita aja kita sudah tahu gitu. Oh ini saya rekomendasikan Anda hubungi dosen ini ya karena Anda lebih cocok di bola voli atau di bola basket. Jangan terbalik. Ini sekarang ini Anda ini ada yang suka main basket, mau jadi pelatih basket, padahal tinggi badannya 1 meter kotor. Bagaimana bisa jadi pelatih basket? Bagaimana Anda bisa mencontohkan yang baik? Bagaimana mau melakukan layup shoot yang baik, jump shoot yang baik, ketika Anda layup aja cuma di bawah ring sampai-sampai. Mau main bola voli, tapi coba itu mahasiswa penjas keserek itu main bola voli, tapi 1 meter kotor, memang mau smash dari bawah net gitu. Jadi Anda kalau orang-orang bukan orang penjas kan tidak apa-apa, tapi kalau Anda orang-orang penjas memahami tentang proses ya antropometrik penempatan dalam olahraga itu ya itu sudah harus menguasai secara baik. Kalau di sport search itu ya, sport search dari Australia itu dari lahir saja ya dengan memasukkan data-data daripada siswa, daripada anak-anak itu ya akan muncul ini ratusan cabang olahraga yang keluar semua. Kita masukkan data-data daripada seseorang, ya, kita enter tinggal 2. Oh ternyata dia bisa di bulu tangkis, dia bisa di bola voli. Nah dari 2 itu dari kecil mereka sudah bisa dispesialisasikan mereka. Ketika usia bermain, silakan bermain secara menyeluruh, tapi ada satu yang diutamakan, apakah dia larinya ke bulu tangkis atau larinya ke bola voli. Nah, itu sudah bisa diidentifikasi sejak lahir. Ya. Orang bisa melakukan tes-tes itu. Ya, kalau kita ada tes penempatan juga. Ya, jadi ini menjadi catatan penting buat Anda, ya, supaya jangan sampai guru penjas sendiri yang tahu diri. Ada 1 meter kotor jadi pelatih basket, itu namanya seng tahu diri. Kalau tingginya 2 meter, 1 meter 96 ke atas jadi pemain basket lalu jadi pelatih basket, oke.
Tapi kemudian kalau tingginya cuma 1,60 meter, 1,50 meter, apalagi 1,20 meter kan, tingginya sampai di dada sini saja, mau main bola voli memang must best dari bawah net. Kemudian memberikan data. Jadi hasil evaluasi kita itu ya itu dilaporkan. Laporkan kepada siapa? Ya kita lapor kepada orang tua, lapor kepada kepala sekolah ya. Lapor kepada wali kelas gitu. Bahwa anak ini bermasalah di sini. Oh, anak ini bagus sekali dalam sisi ini. Jadi baik dan buruknya semua akan kita laporkan. Ya, jangan sampai sama sekali kita tidak pernah melaporkan ya. Lalu misalnya sampai di bagian akhir itu kan sampai di ijazah, sampai di rapor ya. Itu juga merupakan hal yang penting untuk penyajian data. Ada yang di zaman dulu, zaman saya itu ya, kalau sekarang Anda di Penjas Kesrek ini semua mau lulus A, B, A, B, A, B, A, B gitu. Zaman saya dulu kan enggak ada. A itu Tuhan punya, B itu dosen punya, ya Anda cukup cek ke bawah lah. Di ijazah SMP, SMA itu juga sampai waktu zaman kami itu masih ada. Nilai 3 itu di dalam ijazah ada. Nilai 4 di dalam ijazah ada. Ya Anda saja yang beruntung sekarang, kuliah semuanya terlaku juga dapat B. Tapi kalau muka pemalas, tak pernah kuliah, siapa yang mau kasih ale nilai B gitu. Jadi jadi penting buat Anda ya bahwa manfaat dari evaluasi itu sangat penting ya. Yang berikut terkait dengan kegunaan ya. Kalau Anda tahu Anda mengevaluasi ya, kalau tadi manfaatnya apa, yang berikut ada kegunaan juga. Kegunaannya apa? Kita bisa membuat keputusan ya. Keputusan terkait dengan pembelajaran kita itu. Jadi guru harus memahami ya peserta didik, baik itu ya cara-cara mengajar, kelebihan, kekurangan ya. Ini penting bagi sebuah perbaikan pembelajaran ya. Jadi kita evaluasi, berdasarkan evaluasi itu baru kita bisa memutuskan gitu. Oh ini semuanya tidak lulus, berarti ini saya yang mengajarnya jelek ini. Tapi kalau saya kasih tes, semua dapat nilai A, juga muncul pertanyaan, wah, apakah saya yang teramat bagus memberikan kuliah atau memberikan pembelajaran PJOK, gitu. Sehingga semua siswa bisa dapat nilai bagus. Ataukah soal-soal saya yang terlalu mudah? Kalau dikasih soal mudah ya semua dapat nilai baik. Nah, ini menjadi sebuah keputusan bagi kita dalam membuat sebuah evaluasi ya. Jadi kelebihan, kekurangan, kelemahan, kendala-kendala selama proses pembelajaran itu semua merupakan hal-hal yang bisa memperbaiki proses perkuliahan atau proses belajar mengajar Anda di sekolah. Yang berikut adalah terkait dengan keputusan hasil belajar. Jadi evaluasi itu digunakan untuk membuat keputusan apakah siswa itu naik atau tidak naik kelas ya. Apakah siswa itu lulus atau tidak lulus. Ada yang di tengah-tengah tanggung gitu loh. Saya biasa juga menilai tanggung ini, suruh orang senam gitu, bikin roll depan. Ini saya mau kasih nilai, aduh, mau kasih A terlalu tinggi, mau kasih B jadinya kurang bagus. Bagaimana kalau Anda ulang lagi? Anda ulang lagi, coba masih kurang bagus, pemanasan lagi, coba Anda ulang lagi. Sehingga saya bisa yakin betul bahwa, oh iya dia bisa dapat A. Tapi jangan sampai seketika saya kasih A, kemudian saya menyesal. Aduh itu tadi mungkin dapat A itu jelek kok. Gitu. Nah ini jadi hasil-hasil evaluasi itu menjadi penting. Kalau kita masih ragu-ragu, kita butuh lagi melakukan tes lagi. Gitu. Ya. Kemudian merupakan diagnosis ya, dan usaha perbaikan. Jadi kalau setelah kita ketahui latar belakang dari siswa, apakah itu terkait dengan kesulitan belajar, apakah terkait juga dengan guru waktu membelajarkan metodenya kurang baik dan segala macam, ya,
itu merupakan hal yang bisa dapat membantu untuk memecahkan persoalan yang ada terkait dengan kesulitan siswa atau juga terkait dengan karakteristik gurunya, dosennya, atau bawaannya. Baru kasih mengajar saja muka marah-marah,